Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel belajar matematika bersama Bu Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi asas matematika SMP kelas 8 part 2 di nomor 16 sampai selesai. Oke, yang pertama, di nomor 16 kamu akan disajikan sebuah gambar ya. Tentukan manakah gradien yang tepat dari gambar inilah. Dilihat di sini. Gradiennya berapa ya? Coba kamu perhatikan. Di sini gradien kan komponen Y dibagi komponen X ya. Komponennya kamu lihat ini ada 1, 2. Ya, kemudian komponen X-nya ada 1, 2, 3. Sehingga gradiennya adalah positif 2/3 ya. Ingat positif kenapa? Karena dia naik ke atas ya. Dan ketika kamu mencari garis yang sejajar dengan gradien M, garis yang sejajar dengan M, maka carilah garis dengan gradien yang sama ya. Jadi mana yang nanti gradiennya juga 2/3. Oke, kita ke nomor 17. Nah, di sini sudah ada jawabannya nih. Tentukan manakah pernyataan yang benar. Nah, kenapa pernyataan yang benar adalah A? Ingat ya, diingat-ingat kembali bahwa ketika ada persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Di sini lihat A-nya untuk yang A ini ada 4, B-nya ada negatif 8, C-nya ada 10, tapi C-nya nggak kepakai ya. Sehingga kita masukkan ke rumus M sama dengan min A per B. Ini A-nya adalah 4 ya, min A-nya 4, B-nya adalah min 8 lah. Negatif bagi negatif nanti hasilnya jadi positif 4/8. 4/8 kita sederhanakan 1/2 ya. Oke, nomor 18. Manakah pasangan garis berikut yang saling tegak lurus? Ingat, saling tegak lurus itu nanti gradiennya kalau dikalikan itu hasilnya adalah negatif 1 ini ya. Ketika dikalikan hasilnya negatif 1. Maka kita cari poin yang B. Di sini kita lihat gradiennya adalah 2 ya, yang depan. Yang belakang karena ini AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Bu Sani tandai di sini gradiennya adalah min A per B ya, min A per B. Nah, yang warna ungu. Sehingga untuk poin B ketika yang depan ini adalah 2 ya, di sini 2. Nah, yang B adalah min A per B, A-nya ini adalah 1, B-nya adalah 2. Kita masukkan rumus min A per B, hasilnya adalah min setengah. Nah, kita lihat di sini 2 dengan negatif setengah kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Sehingga dia adalah pasangan garis yang saling tegak lurus ya. Next, nomor 19. Manakah pasangan yang saling sejajar? Ingat, saling sejajar itu gradiennya sama. Kita lihat yang A, di sini gradiennya 2, sedangkan yang B gradiennya adalah min A per B setengah, maka tidak sama ya. Tidak sama berarti belum sejajar. Yang B di sini gradiennya adalah 2, kemudian yang belakang min A per B, A-nya 1, B-nya 2, yaitu negatif setengah, maka belum sejajar ya. Sedangkan yang C, yang depan ini gradiennya negatif 2, yang belakang min 2/1 atau negatif 2 karena sama, maka dialah pasangan garis yang saling sejajar. Ingat ya, garis yang saling sejajar gradiennya sama. Oke. Next, manakah pasangan garis yang saling sejajar? Nah, kita lihat nanti di gambar mana yang gradiennya atau kemiringannya sama. Lihat ini, garis AB dengan garis CD. Garis AB itu garis K dengan garis P ya. Kemiringannya sama. Sehingga pasangan garis K dan P itu adalah pasangan garis yang saling sejajar ya. Next, 21, persamaan garis yang melalui titik min 4,2 dan tegak lurus garis 3x plus 5y plus 15 sama dengan 0. Di sini kamu bisa cari gradiennya dulu ya. Ketika kamu cari gradiennya pakai rumus min A per B ya. Ini A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, masukkan min A per B jadi min 3/5. Kemudian garis yang saling tegak lurus itu gradiennya kalau dikalikan negatif 1, sehingga M2-nya adalah 5/3. Barulah kamu masukkan ke rumus ini, Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya. Sehingga diperoleh Y min Y1-nya adalah 2, 5/3 X min X1. Ingat min ketemu min nanti jadi plus ya.
Nah, setelah ini kamu jabarkan 5/3 kamu kalikan dengan X. Ini juga kalikan dengan 20/3 sehingga diperoleh Y sama dengan 5/3 X plus 20/3 plus 2. Nah, ini kita samakan penyebut nih. 2 kan sama aja dengan 6/3 ya. Sehingga 20 kita tambahkan 6 hasilnya adalah 26/3. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 3. Nah, jadi diperoleh 3Y sama dengan 5X plus 26. Kalau Y-nya tetap di kiri, maka X-nya aku pindah ke kanan ya. Sehingga 3Y min 5X sama dengan 26. Nah, ini kan sesuai. Kalau sesuai berarti benar ya. Kamu juga bisa pakai rumus Oreo. Masih ingat nggak? Ya, trik cepat kemarin Oreo. Diputar di sini karena awalnya dari sini ya persamaan garisnya. Diputar angkanya ini jadi 5X plus 3Y, kemudian tandanya dijilat berubah ya jadi min 3Y. Kemudian kalau sudah nanti dimasukkan angkanya titiknya yang dilalui ini yang min 4,2 maaf. Jadi 5X min 3Y sama dengan 5 kali X-nya negatif 4 ya, dikurangi 3 kali Y-nya 2. Nah, sehingga 5X min 3Y sama dengan ini min 20 dikurangi 6 hasilnya min 26. Karena di sini 3Y-nya yang positif, maka sebenarnya kita pindah aja ini. Jadi 26-nya di sini, 3Y-nya di sini, positif 5X di kiri ke kanan jadi negatif 5X. Nah, ini ya, ketemu 26 sama dengan 3Y min 5X. Nah, karena benar nanti kamu pilih yang B ya. Nah, next nomor 22. Nah, ini persamaan garis. Ingat kalau ada persamaan garis seperti ini ya. Memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu Y di titik A, sumbu X di titik B, maka persamaannya adalah AX plus BY sama dengan maaf ini sama dengan AB. Nah di sini kan A-nya 5, B-nya 3, sehingga dimasukkan nih 5X plus 3Y sama dengan 15. Ini kalau dibuat Y sama dengan seperti ini, Y sama dengan min 5/3 X plus 5. Tinggal dipindah aja X-nya di sebelah kanan ya. Next 23, suatu perusahaan taksi memasang tarif seperti grafik berikut. Ya, Aldo pergi ke bioskop dengan jarak 20 km dengan menggunakan taksi. Maka tarif taksi yang harus dibayar Aldo adalah berapa? Ya. Kita lihat di sini kalau 2 km bayarnya 10.000. Kalau 4 km 14.000. Berarti setiap naik 2 km naiknya 4.000 ya. Awalnya di sini berarti kalau 0 km ini kan jaraknya 4.000 nih berarti 6.000 di sini ya, 6.000. Nah, awal 6.000 kemudian naik 2 km kan naiknya 4.000. Berarti kalau naik 1 km naik 1 km itu sama dengan Rp2.000 ya. Sehingga kalau jaraknya 20 km kita bisa cari ya, kalau suku pertama kan A plus suku pertama A, maaf, A-nya itu adalah 6.000 ya. Terus suku kedua itu A plus suku kedua nanti ini 2 km nanti jadinya ya, 2 km. Suku kedua itu jaraknya nanti jadi 1 km, ini baru 1 km A plus B ya, jadi 6.000 tambah 2.000 nih, 2.000 jadi 8.000. Nah ini kalau ini baru 1 km ya, 1 km. Jadi kalau nanti 2 km sama aja U3. U3 adalah A plus 3 kurangi 1 jadi 2B seperti ini ya. Nah 2B sehingga 8.000 ditambah 2.000 10.000. Nah nanti kalau 20 km berarti suku ke 21, ini selisih 1 ya. A plus 21 kurangi 1 kan 20B, berarti 6.000 ditambah 20 kali
B-nya itu 2000, 20 kali 2000. Nah, sehingga 6.000 ditambah 40.000. Ya, sehingga diperoleh 46.000. Ya. Atau boleh nanti setiap naik 2 km itu nambahnya 4.000, nanti di manual nggak apa-apa. Sampai kilometer ke 20 ya. Next 24. Nah, ini kita masuk segitiga siku-siku. Ingat pada segitiga siku-siku untuk hipotenusa ya, hipotenusa adalah K kuadrat itu M kuadrat ditambah L kuadrat. Kalau sisi siku-siku M kuadrat berarti sisi miringnya K kuadrat dikurangi L kuadrat. Kalau mencari L kuadrat berarti sisi miringnya K kuadrat dikurangi M kuadrat. Nah, ini sesuai enggak nih dengan Pitagoras? Kalau sesuai berarti jawabannya benar ya. Next 25. Panjang hipotenusa segitiga siku-siku ada 50 cm. Oke, kita gambarkan aja segitiganya. Nah, hipotenusa itu sisi miring ya, sisi miringnya adalah 50 cm, kemudian sisi siku-sikunya 30, siku-siku satunya 25, benar nggak nih? Kita cek pakai Pitagoras. 50 kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Cocok nggak nih? 50 kuadrat 2500, ini 900, ini 625. Ini 2500, ini ditambahkan jadi 1525. Nah, sama nggak nih? Karena tidak sama, maka ini tidak berlaku sisi siku-sikunya adalah 25. Ketika sisi siku-siku yang sisi miringnya 50, sisi siku-sikunya satunya 30, ini seharusnya tidak 25 ini ya. Sehingga tidak berlaku, nanti kamu pilih yang S. Oke, berikutnya diketahui segitiga PQR dengan sisi P, Q, dan R, rumus Pitagoras yang berlaku. Nah, di sini Pitagorasnya dari sisi miring ya, kita lihat sisi miringnya. Nah, ini jadi Q kuadrat itu adalah P kuadrat ditambah R kuadrat. Untuk sisi siku-sikunya R kuadrat, berarti sisi miring Q kuadrat kurangi P kuadrat. Untuk sisi P kuadrat, berarti sisi miring Q kuadrat kurangi R kuadrat ya, seperti ini ya. Nanti kamu pilih dijodohkan dengan pernyataan yang sesuai. Perhatikan gambar segitiga PQR, panjang sisi PQ, mana nih PQ ya. PQ sisi siku-siku. Ditambah apa dikurang? Dikurang dong. Jadi PQ kuadrat adalah 17 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat ya. 17 kuadrat, 17 kali 17 289. 8 kuadrat 8 kali 8 64, kamu kurangi ya, ini peroleh 5, ini 2 225, sehingga untuk mencari PQ akar 225 itu hasilnya 15 ya. Oke, next. Sisi segitiga yang membentuk segitiga siku-siku, nanti kamu cek mana yang berlaku Pitagoras ya. Misalkan misalnya punya sisi 3, 4, dan 5, apakah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat ya. Sisi yang paling panjang itu sebagai hipotenusa ya, sisi miring. Ini 9, ini 16, ini 25, sama enggak ini? Oh, sama. Kalau sama berarti dia merupakan sisi yang bisa membentuk segitiga siku-siku. 29, seorang anak menaikkan layang-layang, kemudian sebuah patok yang menancap talinya ke tanah. Di sini diilustrasikan sisi miringnya adalah 300 ya, ini 300 harusnya. Oke, ini harusnya 300 dan ini 180. Oke, ini bisa salah ketik. Ketinggian layang-layang, nah kita cari nih ketinggian kan sisi siku-siku ya. Kalau sisi siku-siku nanti dikurangi. Oke ya, kuadrat 300 kuadrat kurangi 180 kuadrat. 300 kuadrat itu 90.000 ya, kurangi 18 itu 32 4 ya, 324 nolnya 2. Oke, 32.400. Kita kurangi dari belakang, 0 kurangi 0 0, ini 0, 10 kurangi 4 6, 9 kurangi 4 7 ya, 8 kurangi 3 5 ya. Kemudian hanya berarti akar dari ya, akar dari 576 itu adalah 24
akar 110 jadi 240 ya ini ketinggiannya. Next nomor 30. Nah, ini ada pioneering ya. Pioneering dipasang menggunakan tiang penyangga. Ini sepanjang 24 meter diikat menggunakan 3 kawat ya. Di sini ada dipasang menggunakan tiang penyangga dan di sini ada tiang penyangga. Kita anggap di sini tingginya adalah 24 dan di sini jarak tiang dengan ujung kawat di sini. Nah, ini adalah 7 ya. Jadi kita peroleh di sini segitiga 24 sama 7. Maka mencari ini sisi miringnya kita tambahkan aja. Nah, katakanlah ini sisi miring M. M sama dengan M kuadrat 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat diperoleh 576 ya ditambah 49 sehingga hasilnya 5 ini 2 ini 625 sehingga mencari M-nya adalah akar 625. Akar 625 adalah 25 ya. Oke, berikutnya nomor 31 tuliskan 5 suku pertama. Kamu tuliskan aja suku pertama. Berarti N-nya kamu masukkan 1. 9 kali 1 kurangi 4. 9 kurangi 4 berapa? 5 ya. U2 9 kali 2 kurangi 4. 9 kali 2 berapa? 18 kurangi 4 ya, 14. U3 9 kali 3 kurangi 4 hasilnya 27 kurangi 4 23. U5 9 kali maaf U4 dulu 9 kali 4 kurangi 4 36 kita kurangi dengan 4 adalah 32. U5 ya 9 kali 5 dikurangi 4 hasilnya 45 kurangi 4 adalah 41. Nanti dituliskan ya dari U1 sampai U5. Oke, next ya. Andin mula-mula punya uang 10.000. Tiap hari ditambahkan sehingga hari kedua 12.000. Nah, ini kan naik terus 2.000 ya. Hari keempat 14.000 dan seterusnya. Pada hari keberapa jumlah simpanan 32.000? Kita seperti pola barisan aritmatik ya. Pertama 10.000, keduanya 12.000 sehingga kita punya kenaikan B-nya adalah 2.000. Ya. Kita akan cari hari keberapa sih 32.000 ya. Kita anggap dia UN adalah 32.000. Ingat rumusnya UN aritmatik A plus N min 1 kali B itu 32.000 ya. Sehingga A-nya ini 10.000 ditambah N min 1 kali 2.000 hasilnya 32.000 ya. Kemudian ini kita kalikan, ini kali ini ya. 10.000 ditambah 2.000 N min 2.000 sama dengan 32.000 ya. 10.000 kita kurangi 2.000 jadi 8.000 ya. 2.000 N ditambah 8.000 sama dengan 32.000. Kemudian 8.000-nya kita pindah ke kanan jadi 32 kurangi 8 itu 24.000 ya. Kemudian N-nya berarti tinggal 24.000 kita bagi dengan 2.000 ya. Coret-coret 24 bagi 2 adalah 12. Jadi hari keberapa ya, otomatis hari ke-12. Hari ke-12. Dan berapakah jumlah uang simpanan pada hari ke-9? Nah, ini yang B, U9. U9 ya tinggal A plus 9 kurangi 1 kali B. Jadi A plus 8B. A ditambah 8 kali, A-nya masukkan 10.000 langsung aja. 10.000 tambah 8 kali 2.000. 8 kali 2.000 berapa? 8 kali 2.000 itu 16.000. 16.000 kita tambahkan dengan 10.000. 26.000 ya. Ya. Kemudian di sini ada fungsi 5x min 2, kamu disuruh menentukan himpunan pasangan berurutan ya. Tinggal kamu pasangkan saja ini ya yang A. Nah, ingat diawali kurung kurawal ya. 2 pasangannya 8,
3 pasangnya 13, terus 4 pasangnya 18, 5 pasangnya 23, 6 pasangnya 28. Dah seperti ini. Domainnya itu semua yang ada di kiri. Ingat, awali kurung berawal 2, 3, 4, 5, 6. Kodomainnya semua yang ada di kanan. Awali kurung berawal 8, 13, 18, 23, 28, 30. Nah, ranknya itu yang ada di kanan tapi yang hanya punya pasangan. Berarti 8, 13, 18, 23, 28. Gitu ya. Oke, next 34. Nah, tentukan mana gradiennya. Dilihat ini ya, gradiennya ya. Di sini gradiennya itu kan naik berarti positif. Lihat ini Y-nya, Y-nya 1, X-nya 3. Ini 1/3. Turun, lihat turunnya berapa? 2, berarti ingat turun negatif. Y-nya 2, X-nya 0, 3. Tegak, garis tegak, gradiennya tidak ada ya. Mendatar gradiennya 0. Ya, seperti itu. 35, tentukan persamaan garis yang melalui 2 titik. Ingat, persamaan garis melalui 2 titik rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Masukkan ya, ini sebagai X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Masukkan Y min Y1-nya min 3 per Y2-nya 1 kurangi min 3 sama dengan X min X1-nya 5 per X2-nya 3 kurangi X1-nya 5 ya. Min ketemu min jadi plus ya, Y plus 3 per 1 tambah 3, 4. Ini X min 5 per 3 kurangi 5 negatif 2. Dah, kamu lakukan perkalian silang seperti ini ya. Jadi min 2 dikali Y plus 3 sama dengan 4 dikali X min 5. Sehingga diperoleh min 2Y, ini min 6, ini 4X, ini min 20. Pindah ke kiri semua boleh. Berarti min 2Y, min 4X, min 6 plus 20 sama dengan 0. Atau min 2Y, min 4X plus 14 sama dengan 0 ya. 20 kurangi 6 kan 14. Boleh dibuat Bu, aku maunya positif ya, usur apa-apa. Jadi 2Y plus 4X min 14 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar dan semoga mendapatkan nilai yang memuaskan dan maksimal. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.